Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususon ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita berada di Adabul Imamah wal Qudwah. Adabul Imamah itu pelajaran ringan soal etika sholat berjamaah. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain, amin. Yang bagi lil imam ayu khafifas sholat. Yang pertama, ini masalah-masalah ringan aja, etika sholat berjamaah. Urutannya itu begitu. Yang pertama, hendaklah imam itu meringankan sholat. Jadi Pak, yang namanya fitnah itu, al fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Artinya fitnah itu diam, dan Allah Ta'ala akan melaknat atau mengkutuk orang yang membangunkan fitnah. Nah, fitnah ini adanya tidak di urusan gosip, urusan enggak. Tapi kadang-kadang masalah sholat bisa jadi fitnah. Maksudnya bisa menimbulkan keributan di muka bumi ini. Ya, apa contohnya? Contohnya kita kembali ke zaman dulu sallallahu alaihi wasallam. Imamnya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Lah imamnya itu baca surat Al-Baqarah. Lah Baqarah ini, surat Baqarah ini kan 2 juz setengah. Kalau kiranya imamnya baca surat 2 juz setengah ini, apa enggak geringgingan? Tahu geringgingan? Kesemutan. Makanya di antara makmumnya lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah imamnya yang baca Baqarah. Disamperi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakuna fattanan ya Mu'ad idza amamta falyukhaffif amanal hadis sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu akan cari keributan, akan cari fitnah? Jadi di sholat itu juga ada fitnahnya. Kalau sholatnya tidak sesuai dengan standar internasional, maksudnya kedawan, tahu kedawan? Maka itu kenapa kau suruh memperingan? Karena di belakang ada orang tua, di belakang ada kabir, ada sogir, ada anak kecil, dan dahajatin, ada orang yang hajat, punya hajat, baik hajat-hajat dunia maupun hajat-hajat akhirat. Itu ceritanya Pak. Oleh karena itu di sini katakan qala an Anas bin Malik radhiyallahu an, ma sholaitu khalfa ahadin sholatan akhafu wala atamu min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas mengatakan, saya tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih ringan dan lebih sempurna
daripada sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi Nabi ini lentur Pak. Orang kurang memahami Nabi. Pikirnya kalau Rasulullah itu sholatnya sakwen-wen, tahu sakwen-wen? Lama ora. Justru Nabi sholat dengan suara bayi nangis dipercepat. Loh ya apa? Kasihan ibunya yang ikut jamaah bayinya nangis. Loh itu Nabi. Jadi Rasulullah itu lentur. Nah itu ceritanya. Wala yukabbir malam yafruqul mu'addin minal iqamah. Ini etika saja Pak. Nah, imam itu tidak takbir kecuali selesai qomat. Jangan qomat belum selesai sudah takbir. Banyak keliru Pak. Dan tidak takbir juga sebelum dia tusawwis sufuf kan gitu. Jadi Nabi itu kalau ngimami tole-tole siap. Kayak meriksa pasukan. Ya kalau bahasa sini sop-sopu bukan sop-sopu sebenarnya Pak. Ya? Kalau sop-sopu gak ada artinya. Wah sop-sopu. Sufakum. Kan diperiksakan. Kenapa harus diluruskan? Fa inna tasfiyatis sufuf min tamamis shalam. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam itu menginginkan kepengen jadi umatnya Rasulullah SAW. Kalau seorang Nabi Musa, seorang Rasul ulul azmi kepengen jadi umatnya Nabi, berarti umatnya Nabi hebat nggak? Hebat nggak? Saya ulangi lagi nih Pak, isu-isu supaya agak konsentrasi. Kalau sekelas Nabi Musa, seorang ulul azmi, ya, Nabi Musa ini bukan sembarangan Pak. Orang keren, umatnya seabrek-abrek. Kita kembali ke Quran sejenak. Saya ulangi lagi, ayat ya ayyuhalladzina amanu itu dalam Quran kurang lebih ada 200. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang terberat entarnya bulan April, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya kan? Ya. Lah, di antara ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu yaitu ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah lima qalu. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu jadi seperti orang-orang yang ngeyel, cengkal dan tengil Bani Israel yang telah mengganggu Nabi Musa. Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa. Fabarra'ahu Allah lima qalu. Kemudian Allah Ta'ala melepaskan itu dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa SAW. Masalahnya apa? Ini Pak. Wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu mempunyai kedudukan strategis di sisi Allah Ta'ala Pak. Loh ini Pak. Kedudukan strategis. Nah ini kalau sekelas Nabi Musa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala mempunyai kedudukan di sisinya, Allah Ta'ala sendiri yang bilang wa kana indallahi wajiha, mempunyai mempunyai kedudukan strategis di saudara. Kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti umat Nabi Muhammad nih hebat dong. Oke lah, jawabannya iya. Gak usah mantuk-mantuk kayak Doro. Jawabannya iya Pak. Kalau mantuk-mantuk kayak derkuku. Jawabannya iya. Lalu apa kehebatannya? Yasufuna fi sholatihim kasufufihim fil qital. Sholatnya dalam shop sama dengan sholat dalam jihad. Itu kelebihannya Pak. Makanya imamnya harus sawfagum, itu kalau Imam Saudi gitu Pak. Wa inna tasmiyatan sufa min tamamis shalah. Maksudnya luruskan, rapatkan, yang kosong diisi. Tapi di sini enggak Pak. Takut semua yang di sini Pak kademen. Tahu kademen? Nah, iya, saya sendiri menghindari di sini Pak. Daripada influenza enggak jadi pengajian. Nah, iya. Semua sini semua. Iya, kademen Pak. Katuan gitu sini. Nah, itu. Apalagi sudah AC-nya gebes, kipasnya ikut hidup, kan sering kan kejadian. Keluar beku Pak, nah, mencair di sana, itu ceritanya.
Nah, inilah kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Yasufuna fi sholatihim. Mereka merapikan shaf. Bagaimana shaf itu yang ada di perang. Kasufufim bil qital. Dan apa? Shafnya umat Nabi Muhammad sama dengan shafnya para malaikat. Loh. Wa ja'a rabbuka wal malaku sofan. Loh. Kurang apa? Dan telah datang itu rahmatmu dan malaikat bersaf-saf. Loh, itu Pak kehebatan. Makanya minta mami sholat. Kesempurnaan ini kalau jangan menclong-menclong itu sholatnya kurang. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya. Walhasil kesimpulannya panjang. Kalau dibaca semua itu panjang. Lah, yang penting likuli syai sofwa. Setiap sesuatu itu ada sofwa. Sofwa itu intisari. Wa sofwa itu sholat. Sofnya intisari sholat itu takbiratul ihram ma'al imam. Takbir bersama imam. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, langsung. Jangan terus tolak-tolak bingung. Sholli. Nggak selesai. Itu masalahnya Pak. Ya ini jangan was-was. Was-was itu bahaya. Kenapa? Jahal fiddin wa hobel fil akal. Itu. Jadi was-was itu gara-garanya satu, akalnya bebel. Nah iya. Kedua, jahlun fiddin. Maksudnya bodoh dalam urusan agama. Karena digoda-godai sama setan gelem terus. Ya cuma ya orang beda-beda anunya Pak, beda-beda apa ya? Beda-beda dalam dirinya itu beda-beda. Ada yang langsung, ada yang memang godaannya berat. Kita lanjutkan, waktu semakin cepat. Lah, wa yarfa'ul imam sautahu bitakbirat. Ini etika-etika saja. Imam mengangkat suaranya di takbir-takbir itu, tapi makmum gak usah. Wala yarfa' makmum sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Kalau makmum Pak, cukup dirinya sendiri yang dengar. Gak usah bengak-bengok. Tahu bengak-bengok? Loh, gak usah ngeber suara untuk gak usah. Cukup dirinya saja. Inilah saya. Nah, yang penting imam nanti niat imaman supaya dapat fadilah imaman, makmum. Kalau gak imam gak niat imaman enggak apa-apa, sholatnya tetap sah, tapi dihitung dewekan, dihitung sendiri, ya. Nah, tapi kalau makmum wajib bilang imam makmuman. Kalau enggak ngikuti baik, tapi gak niat makmuman batal sholatnya Pak. Karena gagak jelas. Karena ngikuti saja, rukuk. Ngikuti, tapi gagak niat makmuman. Ya enggak, itu saja. Ini masalah-masalah ringan. Doa iftitah, sir pelan, ta'awud pelan. Itu baru nanti keras dengan Fatihah dan surat di maghrib. Bapak tak kasih tahu Pak. Kalau ada pertanyaan aneh terakhir, sholat apakah yang pertama kali didirikan? Jawabannya sholat duhur. Kenapa? Isra Mi'raj itu paginya belum ada sholat Pak, subuhnya itu. Kenapa? Masih teknis, perbaikan teknis. Makanya kalau di kitab-kitab awalu kenapa dinamakan sholat duhur? Di ana awalu sholatin doharot, sholat yang pertama kali nampak. Nih. Yang kedua, sholat apa yang terakhir dikerjakan baginda Nabi SAW? Maghrib. Bacanya itu wal mursalat itu sholat terakhir baginda Nabi SAW. Setelah itu tidak keluar lagi karena sakit. Itu ceritanya Pak. Dan di Popola cuma ada masalah Pak. Bolehkah orang sakit ngimami yang waras? Posisinya yang sakit lagi duduk. Ini cari dalilnya sulit Pak. Tapi ya ketemu. Ternyata boleh. Kenapa? Nabi sholat duduk ngimami para orang-orang ini. Nah, ketika Nabi ini keluar dipopoh sama Sina Ali dan Fadl bin Abbas menurut riwayat, orang sudah sholat suruhan, muru Abu Bakar bis sholati. Kan kalau
di posisi di kayak pesantren apa-apa ada imam khusus. Ini kan nggak semua orang mesti maju karena imamnya sudah ditentukan, imam rotib lah. Ini nggak boleh langsung maju terus mekangkang maju, udah nggak boleh. Harus nunggu imam rotibnya ini. Lah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Ngasih isyarat, tapi ngasih isyarat. Muru Abu Bakar bis sholat. Perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk ngimami sholat. Lah ini kalau orang ahli sunnah wal jamaah, ini isyarat Pak. Kalau pemimpin setelahnya adalah, karena imam sholat ini bukan sembarangan Pak. Al imamu dhamin, imam itu tanggung jawab masalahnya. Itu masalahnya. Nanggung semuanya. Ya Abu Bakar ngimami tengah-tengah batu qiyam. Nabi dipopo, Nabi memaksakan diri untuk Sayyidina Abu Bakar kagak enak, Rasulullah datang. Nah, terus bagaimana? Mundur gitu ceritanya. Walhasil selesai semua. Ini Pak, kita kalau ngomong fikih, bolehkah gak takbir dulu sebelum imam datang? Nah, jadi takbir itu makmum rapi nih, makmum takbir, Allahu Akbar, imam belum ada. Jawabannya boleh. Nah, kenapa? Karena makmum itu kapan saja bisa gandeng. Tahu bisa gandeng? Ya, siapa aja yang sholat dia bisa makmuman langsung jadi. Lah, orang biasa depok, kebiasaan sebetulnya gak perlu depok. Kalau dia merasa diikuti dia pasang niat imaman, cuma depok itu ngingetin. Kalau kamu sekarang posisinya diikutin, nah, supaya nanam iman nama. Itu jadi sahabatnya sudah pada sholat, Nabi datang. Sayyidina Abu Bakar ngikuti sholatnya Nabi, orang ngikuti sholatnya Abu Bakar. Setelah sholat, saya gak perpanjang masalah ini, masalah fikih. Tanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu kok mundur? Itu pertanyaan penting Pak. Lah ini loh Pak, jawabannya Sayyidina Abu Bakar. La yang bagi li ibni Quhafah ayat taqaddama baina yadi Rasulullah SAW. Tidak cocok, tidak pantas anaknya Abu Quhafah, maksud bapaknya nih, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Tidak cocok anaknya Abu Quhafah ada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mundur, itu loh Pak. Kan ya kemelinti. Terakhir, karena Rasulullah orang besar, ketika Rasul ini kan sakit nih, kan dipapah sama Sayyidina Ali dan Fatimah. Ketika Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang nyolati jenazah berjamaah, yang ada sendiri-sendiri. Siapa yang berani kemelinti dan kementus mau doain Nabi, ini jenazahnya Rasul, terus ada sahabat datang, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia. Ada yang berani begitu? Rahmati dia. Kamu yang perlu diampuni, karena Nabi gak punya dosa masalahnya. Jadi sholatnya sendiri-sendiri Pak, tidak ada sholat jamaah dalam sholat jenazah. Siapa yang berani? Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhammika wa ma. Makanya sendiri-sendiri, enggak ada yang ngimami jamaah. Ya itu, kalau kita kan enggak Pak. Satu mayit yang nyolatin semakin banyak semakin baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya ini ya ampuni dia. Iya, sesama kita banyak dosanya, bahkan ngetel, tahu ngetel. Saking banyak dosanya, tapi kalau Rasulullah SAW, siapa yang mau berani? Sehingga salat jenazah sendiri-sendiri gitu loh. Ceritanya begitu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya minggu depan kalau panjang umur dan sehat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.